kita dapat berkumpul dalam acara Rapat Koordinasi Penyuluh Pertanian Sekabupaten Barito Timur dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang terhormat Bapak Kabid PPSDM, yang terhormat Ibu Kabid Sapra, yang terhormat Bapak Kabid Perkebunan dan Hortikultura, yang terhormat Bapak Kabid Ketahanan Pangan dan Agribisnis, beserta seluruh Bapak Ibu penyuluh yang berbahagia. Terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara kita pada hari ini. Rapat koordinasi ini adalah wadah penting bagi kita untuk saling bersilaturahmi, bertukar pikiran, dan berbagi informasi terbaru di bidang pertanian khususnya. Tujuan kita adalah untuk meningkatkan kapabilitas, kompetensi, dan profesionalisme kita sebagai penyuluh agar lebih berdaya guna dan berhasil dalam mendampingi petani. Besar harapan kami, forum ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kita semua. Mari kita jadikan rakor ini sebagai momentum untuk terus bekerja sama, menjaga semangat, dan berinovasi dalam memajukan sektor pertanian di daerah kita. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Kabid PPSDM kepada Bapak Reinhard Parlindungan, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Pak Kadis. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang kami hormati Kabid Ketahanan Pangan dan Agribisnis, yang kami hormati Kabid Perkebunan dan Hortikultura, yang kami hormati Kabid Sapras. Saya juga hadir bersama pada pagi hari ini. Yang kami hormati
koordinator KJM Kabupaten serta seluruh KJM Kabupaten, yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator BPP. Ini hadir lengkap Pak, 10 koordinator dari 10 BPP yang ada di kecamatan. Yang kami hormati juga Bapak Ibu dari wilayah binaan yang juga hadir pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam kegiatan rakor kita pada hari ini, sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan undangan agar Bapak Ibu bisa hadir mengikuti kegiatan ini. Dan di sini juga kami mohon maaf atas keterlambatannya karena tadi juga ada kendala teknis sehingga kita tidak bisa memulai sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan, yaitu jam 9 pagi tadi sekitar. Nah, kemudian rapat koordinasi penyuluh pertanian se-Kabupaten Timur ini dalam rangka kita memperkuat sinergi kita, kolaborasi, dan juga memperkuat jejaring kerja kita, artinya antara penyuluh dengan pemangku kepentingan di bidang pertanian, khususnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Itulah artinya tujuan utama dari kita berkumpul pada hari ini, dan acara ini juga karena keinginan, ada kerinduan dari Bapak Kepala Dinas ingin bertemu dengan kita semua, ingin bertemu dengan Bapak Ibu penyuluh semua. Karena dari awal beliau menjabat di Dinas Pertanian ini, sebenarnya Pak Amisno sudah meminta jadwal untuk kegiatan pertemuan rutin di BPP. Nah, akan tetapi karena kesibukan beliau sehingga Pak Amisno tidak bisa hadir langsung di BPP. Nah, makanya karena ada kerinduan untuk bertemu sehingga kita mengadakan acara hari ini. Artinya di samping memang kita melaksanakan rakor, ini merupakan juga forum silaturahmi dengan Pak Amisno. Nah, itu artinya yang juga menjadi dasar kenapa kita berkumpul pada hari ini. Nah, kemudian terkait tadi tujuannya adalah supaya sinergi, kolaborasi, dan memperkuat jejaring kerja. Ini juga keterkaitan dengan status Bapak Ibu yang nantinya beralih menjadi penyuluh pertanian yang berada di kementerian. Nah, makanya nanti kami mohon arahan dari Bapak Kadis terkait bagaimana ke depan hubungan antara artinya penyuluh pertanian dengan pemerintah Kabupaten Barito Timur, khususnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Nah, kemudian di dalam kegiatan ini juga nanti juga mohon juga dari sambutan dari Bapak Ibu Kadis Kabid untuk menyikapi juga artinya bagaimana kerjasama kita ke depan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan kita di lapangan. Karena seperti saya katakan kepada Bapak Ibu semua, walaupun Bapak Ibu pindah status, Bapak Ibu tetap sebagai orang Barito Timur. Kemudian tempat Bapak Ibu melaksanakan kegiatannya nanti juga dalam wilayah Kabupaten Barito Timur, dan juga kelompok tani dibina, ya jelas kelompok tani punya Barito Timur. Nah, makanya hubungan kerjasama kita akan tetap berlanjut walaupun nantinya status kepegawaian Bapak Ibu itu beralih ke pusat. Nah, kemudian saya ingin menyinggung untuk kegiatan kita karena di sini kita juga berkumpul ke depannya. Nah, kemudian ada kegiatan kita yang akan kita laksanakan ke depan ini sebenarnya sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu Koordinator, akan tetapi karena ini berkumpul semua, jadi saya sampaikan ada kegiatan kita yang akan datang ini adalah penilaian kelas kelompok.
Nah, Bapak Ibu harus melaksanakan kegiatan penilaian kelas kelompok ini dalam rangka kita mengupdate status kelas kelompok kita. Karena apa? Karena sekarang kalau melihat dari data yang masih dominan ini adalah di kelas pemula. Jadi bagaimana Bapak Ibu melakukan penilaian supaya yang memungkinkan itu bisa dinaikkan statusnya ke lanjut maupun yang kemudian. Nah, itu artinya yang harus kita laksanakan, dan saya harapkan penilaian kelas kelompok ini selesai di akhir bulan Oktober. Jadi tidak mungkin sampai waktu 1 bulan itu tidak selesai. Dan kemudian nanti ini keterkaitannya juga Bapak Ibu akan memperoleh bantuan Atika dalam pelaksanaan penilaian kelas kelompok ini. Nah, kemudian sedikit menyinggung ke aksi perubahan kinerja organisasi, Pak, yang menjadi tugas saya. Saya juga sudah menyampaikan ke BPP bagaimana kita melaksanakan pelaporan dari awalnya yang manual menjadi digital, melewati laporan cepat penyuluh. Nah, itu saya kira Bapak Ibu sudah saya sampaikan melewati koordinator BPP maupun grup kita, agar pelaporan kita itu bisa tepat waktu, efisien dan akurat. Data dan disampaikan itu juga real time. Artinya begitu Bapak Ibu klik pengiriman laporan melalui Google Drive itu, begitu klik di BPP atau dimanapun Bapak Ibu berada, itu sudah akan sampai langsung ke bidang penyuluhan. Sehingga di sini mempermudah kami dalam hal monitoring, evaluasi maupun pengambilan keputusan. Karena pengambilan keputusan akan menjadi akurat kalau didukung dengan data dan fakta yang real time. Karena hasil artinya evaluasi kita terdahulu memang terdapat kekurangan kita dalam penyampaian laporan. Artinya masih banyak yang sering terlambat. Nah, itu mengingatkan Bapak Ibu semua, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan, laporan untuk bulan September itu paling lambat tanggal 3 Oktober sudah terkumpul dan berlanjut untuk bulan berikutnya. Nah, itu artinya menyinggung, nanti mohon juga arahan Pak Kadis berkaitan dengan aksi perubahan ini dalam mendukung perbaikan kinerja di bidang penyuluhan pertanian dan tentunya juga kinerja di Dinas Pertanian. Dan kami harapkan juga nanti apa yang kami laksanakan ini tidak hanya di bidang penyuluhan, tetapi di bidang lain mungkin juga bisa menerapkan supaya pelaporan kita tidak lagi disampaikan secara manual, tidak harus Bapak Ibu antarkan ke sini. Artinya cukup Bapak Ibu kirim melalui Google Drive, sehingga itu akan memangkas waktu, biaya dan tenaga. Saya kira itu yang menjadi pendahuluan dalam acara kita ini, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mengucapkan juga selamat datang dalam kegiatan rakor kita ini. Dan nanti setelah ada sambutan dan arahan Kepala Dinas, kita akan memasuki ruang diskusi. Nanti diberi kesempatan untuk Bapak Ibu menyampaikan apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu di BPP masing-masing. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur. Yang kami hormati Bapak-Bapak Kepala Bidang. Yang kami hormati para pejabat eselon 4 dan fungsional tertentu yang disetarakan, serta seluruh koordinator BPP dan PPL yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sangat menyambut baik terhadap pertemuan seperti ini, karena terus terang bidang yang mungkin paling banyak juga berhubungan dengan penyuluh itu yang terlihat itu adalah bidang sapras, selain dari bidang tanaman pangan dengan bidang perkebunan. Jadi di sini
keberhasilan tentunya terhadap program-program dan kegiatan yang dilakukan di bidang Safras itu tidak terlepas itu dari keterlibatan dari seluruh BPP, 10 BPP yang ada di Kabupaten Barito Timur beserta koordinator dan PPL-nya. Terutama sekali untuk tahun ini kita melaksanakan optimalisasi lahan rawa seluas 1.000 hektar itu dilaksanakan di 6 kecamatan dengan 14 desa dan 15 kelompok tani. Jadi di sini pertanggal hari ini progres fisik sudah lumayan terlaksana, hampir semuanya sebetulnya selesai. Cuma mungkin nanti ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif itu oleh rekan-rekan dan tim pengawas yang ada di lapangan. Jadi kami di sini sangat berterima kasih sekali kepada penyuluh-penyuluh pertanian baik yang terlibat di Opla Rawa 2024 ini 2025 ini maupun yang pasca Opla di 2024 kemarin. Karena untuk yang pasca Opla 2024 kemarin lahannya yang 1.500 hektar itu tetap untuk diminta untuk dilakukan penanaman di 2025 ini. Dan di sini mungkin kami juga perlu menyampaikan ada program yang kegiatan yang mungkin dalam waktu dekat ini akan kita laksanakan. Kami akan mungkin mengumpulkan beberapa nanti dari koordinator BPP dan penyuluh-penyuluh untuk pelaksanaan penyusunan SID cetak sawah itu seluas 400 hektar. Memang tidak semua kecamatan, ada beberapa kecamatan yang akan dilakukan SID. Jadi kita di sini mencari 400 hektar yang clean and clear untuk dilaksanakan penyusunannya di tahun ini SID-nya, dan diharapkan itu nanti untuk fisiknya akan dilaksanakan di awal tahun depan. Untuk pelaksanaan SID ini nanti itu dilaksanakan dengan swakelola tipe 2 oleh pihak akademisi yaitu pihak LPPM Universitas Palangkaraya, dan kemarin sudah penandatanganan kontraknya sudah dilaksanakan, dan di sini kajian dan telahan mereka sedang mereka laksanakan sesuai dengan hasil kajian tata ruang dari PUPR Kabupaten Barito Timur. Dan informasi dari provinsi kemarin, mudah-mudahan kalau tidak minggu ini itu awal minggu depan mereka akan sudah mulai untuk melakukan pengecekan lapangan. Jadi di sini nanti mungkin kami akan menghubungi koordinator PPP dan PPL yang mungkin terkait dari desa nanti yang akan ikut diusulkan untuk yang SID cetak sawah 400 hektar di tahun 2025 ini. Dan terkait yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, mungkin nanti kita nanti ada forum diskusi ya Pak. Ya. Jadi terutama terkait dengan masalah pupuk bersubsidi kita. Jadi di sini karena pupuk bersubsidi itu kotanya itu ditentukan oleh pusat dan kota itu dibagikan ke provinsi berdasarkan kota dari provinsi membagikan ke kabupaten, dan kabupatenlah yang menyusun adalah penyuluh-penyuluh pertaniannya yang menuangkannya penginputannya di dalam RDKK sebagai acuan setiap penebusan pupuk bersubsidi masing-masing petani yang ada di wilayah Kabupaten Barito Timur. Jadi di sini kami sangat berterima kasih sekali ini Pak Kadis, ini keterlibatan penyuluh ini luar biasa sekali. Jadi mulai dari penginputan baik masalah pupuk dan sebagainya, dan ini terhadap kepalitan data kami berharap supaya jangan terjadi hal-hal ke depan yang tidak kita inginkan, karena terus terang pupuk bersubsidi ini sangat rentan Bapak Ibu, terutama terkait dalam hal pengambilannya yang mungkin tidak sesuai aturan. Jadi itu nanti Bapak Ibu koordinator BPP, Bapak Ibu penyuluh pertanian nanti tolong berikan sosialisasi itu saat Bapak Ibu turun ke lapangan dalam hal mekanisme penembusan pupuk bersubsidi ini. Sebetulnya ini jangan sampai terulang lagi, karena terus terang
hampir setiap bulan itu selalu ada kami tamu istimewa ini. Baik itu dari BIN, baik itu dari kepolisian, baik itu yang dari Watas, dari pihak kejaksaan. Jadi minta tolong supaya nanti diberikanlah arahan kepada petani ya Bapak Ibu, supaya jangan sampai nanti terhadap mekanisme pengambilannya itu tidak sesuai aturan. Karena kemarin itu ada dari pihak BIN menyatakan apa ini rahasia. Tidak ada yang rahasia. Setiap awal tahun, setiap petani itu punya kota masing-masing. Jadi sudah ada di dalam RDKK. Sebetulnya tidak boleh titip, harus petani yang bersangkutan. Tetapi karena ini boleh kemarin oleh distributornya harus dengan surat kuasa, jadi tolonglah nanti Bapak Ibu semuanya supaya bisa memberikan arahan kepada petani jangan sampai menyalahi aturan. Mungkin di sini lebih lanjut nanti mungkin di dalam diskusi nanti supaya ini, karena ini adalah acara pembukaan, kami tidak perlu sampai memperpanjang lebar. Yang jelas kami dari bidang sarana dan prasarana sangat menyambut baik pertemuan ini dan sangat berterima kasih. Inilah bahan komunikasi kita supaya kita satu persepsi dalam hal melaksanakan program dan kegiatan kita, terutama untuk kami bidang Sapras yang ada kaitannya dengan penyuluh pertanian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak LT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang kami hormati Bapak Ibu Kabid, Bapak Ibu Koordinator BPP, serta seluruh penyuluh pertanian yang dapat berhadir pada pagi hari ini. Izinkan saya dari bidang perkebunan ingin menyampaikan beberapa hal terkait data statistik perkebunan dan hortikultura, karena pada tahun kemarin itu untuk honorariumnya itu menjadi temuan, kemudian di tahun ini tidak ada dianggarkan lagi untuk honorariumnya, sehingga untuk pengumpulan data statistik menjadi tidak optimal. Nah, untuk mengatasi hal ini kami dari bidang perkebunan nantinya akan menyiapkan anggaran pada tahun 2026 paling tidak itu satu tugas statistik untuk mendapatkan 2 kali perjalanan dinas dalam 1 bulan. Mudah-mudahan kami bisa menganggarkan itu untuk petugas statistik perkebunan dan statistik hortikultura. Kemudian terkait data statistik ini juga, karena salah satu juga merupakan aksi perubahan kami pada kegiatan TKA, jadi harapan kami nanti data statistik ini bukan hanya angka yang dimana di sana hanya mencatatkan luasan, produktivitas, kemudian jumlah petani. Jadi kami akan mengoptimalkan untuk penerbitan STDB. Nah, melalui STDB itu nanti seluruh data, baik data pekebun, data lahan, kemudian komoditas apa yang ditanam, produktivitasnya berapa, nanti akan tercatat di sana. Hanya yang menjadi kendala sekarang ini bahwa untuk pengambilan titik koordinat itu kita peralatan masih kurang. Tapi pada tahun ini di bidang perkebunan kami sudah menganggarkan untuk 10 buah GPS. Dan nantinya harapan kami 1 PPP itu 1 GPS. Jadi tiap PPP itu nanti kalau ada pendataan pekebun langsung bisa mengambil titik koordinatnya di lahan pekebunnya masing-masing. Tapi untuk tahun ini secara khusus kami akan melaksanakan pendataan STDB di Kecamatan Pacu Epat, karena di sana tahun kemarin kami sudah sosialisasi, sudah pendataan, tinggal kami survei lapangan. Jadi melanjutkan di BPP Pacu Epat, dan itu akan kami laksanakan pada bulan Oktober November ini nanti. Dan untuk
bantuan-bantuan berupa bibit. Kami harapkan dari BPP juga aktif untuk mengumpulkan proposal kami, karena kalau ada bantuan itu kami langsung enak, oh ini ada proposal kakak, langsung tarik, jadi nggak harus menghubungi Bapak Ibu lagi kan. Kalau ada proposal yang sudah masuk pada tahun ini untuk kegiatan pada tahun 2026 nanti. Mungkin itu saja dari kami bidang perkebunan. Kepada koordinator PBB untuk bisa memberitahukannya nanti ke masing-masing penyuluhnya. Terima kasih. Mohon izin Pak Kadis, yang kami hormati Bapak PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batu Timur, yang dalam hal ini adalah Pak Sekda kita Batu Timur. Terima kasih Pak hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Kabid, ya dalam hal ini ada 3 orang kabid, 4 orang kabid yang hadir, 1 kabid tanaman pangan yang nggak bisa hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Yang kami hormati Ibu Koordinator KJF Kabupaten, kami hormati Bapak Ibu Koordinator BPP Kabupaten Batu Timur, ada 1 orang. Kami hormati Bapak Ibu penyuluh Batu Timur yang pada kesempatan ini juga berhadir bersama-sama pada siang hari ini. Dapat kami laporkan juga sebelum kami menyampaikan ada beberapa hal Pak Kadis. Mungkin kami dari bidang ketahanan pangan dan agribisnis agak lain dari teman-teman dari 4 kepala bidang yang ada. Kenapa kami bilang agak lain programnya, karena kami sebenarnya di Dinas Pertanian ini sebenarnya nebeng Pak. Yang dulunya kami adalah Dinas Ketahanan Pangan yang dulunya, dan sekarang karena kami bubar lalu digabung dengan Dinas Pertanian. Itu kami agak lain karena kami sebenarnya adalah bidang ketahanan pangan ini sebenarnya adalah lintas koordinasi sebenarnya. Tapi walaupun demikian masih ada keterkaitan erat dengan Dinas Pertanian juga, terutama di bidang produksi dan pemasaran, karena diambil dari agribisnisnya. Itu sebagai sudah Pak Kadis tahu kami di posisi kami di Dinas Pertanian ini. Kemudian pada kesempatan hari ini juga kami juga menyambut baik kayak apa yang telah disampaikan oleh Kabid Sapras tadi dengan kegiatan ini, karena kami juga punya program di beberapa kecamatan. Pertama kami punya yang dulunya P2L, yang sekarang program itu dirubah menjadi teras pangan sekarang. Nomenklaturnya saja yang dirubah, tetapi isi di dalamnya masih sama dengan P2L dulu, tetapi nomenklaturnya di situ ditulis adalah teras pangan. Salah satu kegiatan di dalam teras pangan itu adalah pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi pemanfaatan lahan pekarangan ini kita memberdayakan seluruh kelompok wanita tani atau kawiti yang ada di desa, dan itu nanti yang tentunya ini kami jelas melibatkan seluruh penyuluh yang ada di BPP-nya masing-masing. Nanti kita tolong, kita bersama biar nanti jika ada kendala ibu-ibu kawiti ini dalam melaksanakan kegiatan di lahan pekarangan itu, kami juga minta tolong nanti, karena ini adalah outputnya adalah kita semua dari Dinas Pertanian. Terutamanya nanti yang jelas kelihatan di situ adalah penyuluhnya nanti. Mohon maaf nanti kalau misalnya gagal, penyuluhnya kemana? Karena masyarakat ini kan bermacam-macam sifat dan perilakunya, nanti yang mereka tahu adalah penyuluh. Dan sebenarnya itu bukan hanya penyuluh, itu adalah tanggung jawab kita semua.
tapi namanya masyarakat awam tahunya penyuluh semua. Jadi nanti kerjasama kita semua dalam hal ini dapat kami sampaikan juga kepada teman-teman semua penyuluh untuk kegiatan teras pangan ini tahun 2025 ini kami laksanakan di Kecamatan Pajoepat. Kecamatan Pajoepat letaknya di Desa Kalinapu. Desa Kalinapu itu ada 20 kakak yang dapat itu karena sebenarnya pengennya kami itu semua wanita tani yang ada di sana itu sebenarnya terlibat semua, tapi karena keterbatasan anggaran kita sehingga kami cuma mampu untuk anggarannya hanya 20 wanita tani saja sasaran kami. Jadi nanti kebetulan juga ini ada koordinator PPP dari Pajoepat juga hadir. Kami juga minta tolong Pak, nanti jika kami ada kesulitan di sana tolong bantu kami. Itu. Kemudian dapat kami sampaikan juga buat teman-teman penyuluh semua kalau untuk tahun 2024 kemarin kami melaksanakan ada 3 desa di desa Kecamatan Benoa 5 di desa Tepuku dan Bamban. Kemudian di Dusun Timur di desa Jaar. Dan itu kami juga selalu setiap bulan kami monitoring. Ini monitoringnya yang kalau kelihatannya cuma satu kali jalan, setelah itu nggak ada jalan lagi. Gitu. Jadi mohon nanti juga partisipasi kita dari penyuluh juga kita sama-sama nanti memberikan penyuluhan mereka biar dengan adanya kegiatan ini utamanya adalah untuk mendukung atau menunjang ekonomi rumah tangga terutama juga untuk memenuhi keluarga. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari bidang kami. Ini Pak Kadis juga ada. Sekali lagi kami juga mohon dukungan dari kita semua agar seluruh kegiatan dari semua bidang yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini bisa berjalan dengan baik. Karena tanpa dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu penyuluh semua yang menyangkut usaha pertanian ini, kami rasa tidak bakalan sukses kita di sini. Karena outputnya semua itu adalah dari Dinas Pertanian, bukan dari misalkan di Benoa 5 terus yang outputnya Benoa 5 dinas, tapi yang keluarnya adalah dari Dinas Pertanian. Oleh sebab itu kami mohon partisipasi dan kerjasama kita semua. Kami rasa itu yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Silakan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tabe selamat lingun alatai, salam sahujud karanden Palembang. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubatan. Harus. Yang saya hormati seluruh kepala bidang lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batu Timur. Yang terhormat seluruh pejabat eselon 4 JRT di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang saya hormati dan saya sangat banggakan, rekan-rekan penyuluh dari BPP di 10 kecamatan dari Kabupaten Batu Timur. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat siang buat kita sekalian, karena kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi saya selaku pelaksana tugas di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Batu Timur.
Saya menjalankan tugas kalau tidak salah dari bulan berapa Pak Rena? Maret 2025 dan sampai hari ini. Dan saya pikir mungkin saya tidak akan berlama-lama di Dinas Pertanian. Saya pikir seperti itu. Tapi momen ini memang saya sudah minta dengan Pak Reinhard untuk mengumpulkan Bapak Ibu semua. Yang pertama kita bersilaturahmi, perkenalan supaya terjalin keakraban, kemudian kita saling kenal walaupun Bapak Ibu tahu. Dan saya mohon maaf, saya sudah berjanji dengan Pak Reinhard pengen mengunjungi seluruh BPP karena saya ingin melihat kondisi kantornya seperti apa, kemudian apa tadi saya sempat catat tadi, sarana prasarananya seperti apa, kemudian apa sih yang mungkin nanti diusulkan oleh teman-teman, tapi sampai hari ini belum sempat. Dan yang terakhir juga terkait jika pun ada niat atau keinginan atau semangat dari teman-teman di lapangan terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena kebetulan saya sebagai ketua tim anggaran merangkap sekretaris tim anggaran juga. Karena ketua tim anggaran itu adalah sekretaris daerah, walaupun saya masih PJ pejabat, tapi saya sekretaris tim anggaran selaku kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Jadi punya kewenangan sedikit untuk mengatur terkait dengan kebijakan fiskal di Kabupaten Barito Timur. Jadi saya mohon maaf sampai hari ini saya belum sempat. Dan mudah-mudahan Pak Reinhard, Ibu Ina dan Pak Leo atau Pak Harkano nanti bisa menyempatkan diri paling tidak untuk ngopi bersama teman-teman di lapangan. Jadi saya sudah mengantongi data ini lumayan banyak ternyata. Yang pertama nih untuk BPP Pako ada 9 orang yang lengkap kayaknya. Ibu Haryani, ya ini langsung saya absennya. Ya sekalian saya mau kenal. Ibu LP Maita. Berdiri Bu. Oke, terima kasih. Kemudian Ibu Iti Damayati. Oke, terima kasih. Tinggalnya di mana Bu? Di Pako sana? Di Tampa? Semua di sana? Tidak. Dari 9 orang ada yang dari jauh? Keluar? Bentar, satu-satu. Andre Maria Papilata. Oh, kira perempuan tadi. Oke, terima kasih. Kemudian Erwansen Damanik. Orang Batak asli? Asli? Atau Pelesteran? Oke. Anto Rahatiano. Asli Dayak, Pangan. Banyak. Oke. Parianto. Oh, ini yang keluar. Oh, dari P3K tahap 1. Yang tahap 1. Atau yang belum dilantik, sudah dilantik. Oke, makasih Pak. Kemudian John Walesa Trino. Oh, ini pelatih karate. Ini anak buah saya nih. Dari Inkanas. Ada saya nggak tahu yang Trino, pikir orang Rusia tadi. Yang ke-9 Matius orang sini Pak. Dari mana itu? Oh, Gunung Mas. Tapi sudah ada kamu hidup di sini. Oke, terima kasih. Aku 9 orang.
kepalanya Bu Haryani. Terima kasih ini tomatnya. Berapa ini Bu? Gratis Bu yang untuk saya. Sudah mendukung tim sepak bola Bartim kemarin. Juara 1 adu penalti di Barca. Ibu ini koordinator di sana, donaturnya. Yang kedua, Benua 5. Benua 5 ini kantornya di mana? Di kecamatan. Oh ya, di sana Wahyuni. Berdiri Bu. Dulu di Pembulong kalau saya salah. Sudah baru pindah. Oh lama sudah, 4 tahun. 2, Winda Heriani, Winda. Kalau juga? Bukan. Aslinya mana? Pasar Panas. Tapi di perbatasan, Bu ya. Ikat nih. Ini sering melihat tapi nggak tahu namanya. Tinggal di mana Bu? Jangan. Oh, Tambianglaya. Oke, Desi Ladiawati. Dari mana Bu? Keluar. Nah, keluar sudah bisa kelihatan. Oke. Era Prial dan Rahim. Oh, laki-laki. Oh iya ya. Asli mana Pak? Bentor. Ulun Takam lah. Ya, terima kasih Pak. Herman. Ya. Asli mana Pak? Bangkuang. PP dari Bangkuang, bukan? Tinggal di Pasar Panas. Di Bangi. Nah, jauh dari Pak Rena. Bisa terlambat datang Pak. Oke. Jul Kipli. Ini mana? Magelang. Asli mana Pak? Oh, Kapuas. Oke, terima kasih Pak. Ini sudah senior kayaknya Pak ya. Baik. Ibu yang terakhir. Ibu Jumila. Keluar juga bukan? Ayo mau TW. Oke ya. Terima kasih Bu. Ini nggak apa-apa karena hari ini kita minta dari Pak Renhat itu langsung makan siang. Saya minta kambing, saya bilang gitu. Siap, adik. Jadi tidak apa-apa. Saya absen, biar saya lebih kenal dengan Bapak Ibu. Dari Dusun Timur nih banyak nih 13. Era Sairi, Era. Oh, ini mertua saya nih. Mertua Lampung. Kamu dia makasih. 2, Ibu Kahana. Ibu Kahana orang Jaar. Berarti PP dari apa? Oh, tinggal di sini. Oke, makasih Bu. Indrawati. Nah, ini apa juga kelihatan. Dari mana Bu? Oh, Kapuas. Sudah bekerja di sini lama? Berapa tahun? Oh, baru 15. Oke. Bu Kristina. Nah, ini sepupu saya nih. Ya, terima kasih Bu. Dari Haringen, Kemudian Dini Ayu Minati. Ibu Dini. Orang mana Bu? Oh, orang Jaweter. Berarti PP dan Jaweter. Iya, tidak jauh. Makasih Bu. Wahid Suryanto. Wahid Suryanto ada? Wahid. Siapa? Istrinya? Bukan dia kan? Apa? Oh, di Karanglangi. Ikut suami di Karanglangi. Oke.
Wirdana. Asli keluar juga. Oh, tahu ya. Sudah lama katanya, lama udah. Baru PTK. Oh iya ya. Mutasi dari perikanan pemerintah. Berarti sudah dilantik kemarin. Oke, nanti yang tahap kedua saya akan lantik lagi. Hari Jumat. DPP awal. Satu, wajah ini Suwaji. Tinggal di mana Pak? Oh, dia sana juga. Oke, terima kasih Pak. Sudah lama masa kerjanya Pak? Sudah 30 tahun. Nah ini Bapak Ibu, kenapa saya tanya masa kerja? Saya sudah siap-siap dari minggu yang lalu saya diskusi dengan Pak Rehat. Kalau kita diskusi sama orang penduduk, saya bilang kalian siap-siap telinga nanti. Tinggal di Kalongos. Jalannya bagus tuh, kayak apa? Baru selesai. Berarti PP dan Kalongos tiap hari. Kantor PPP-nya di mana? Di Liapi. Di dekat kecamatan. Dekat SMA. Oh yang nanti saya kunjungi. Jadi kopi, teh. Yang ketiga Kurniano. Ya. Asli Hayapi. Berarti PP dan Tapak. Tapi tinggalnya di Jalan Jari, tetangga dengan kampung Bapak. Oh iya kan. Tetangga dengan Bang Keren, mana kan? Sudah lama, ada yang 30 tahun tadi sudah jenuh di lapangan, sudah dilatih beberapa kali, tapi tetap kalau sudah sampai titik maksimal. Jadi mungkin perlu penyegaran, apakah misalnya nanti kaji banding kemana, ke Jawa misalnya, atau ke Thailand, atau ke Vietnam, seperti itu. Mudah-mudahan duitnya ada. Yang terakhir terkait dengan sarana-prasarana pendukung kalian di lapangan. Nanti silakan. Yang pasti kami catat tuh. Kami catat. Dan memang kalau memang fungsinya kabupaten akan kita usulkan ke Pak Bupati melalui tim anggaran. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Tadi sudah lama di perkenalan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke pembawa acara. Bapak Kepala Dinas untuk arahan masukannya tadi. Sekarang kita akan memasuki sesi diskusi. Untuk sesi ini kami serahkan langsung kepada Kabid PPSDM selaku moderator yang memimpin. Ini persilakan. Kasih waktu kita karena ini sudah melewati setengah 12, jadi maksimal diskusi sampai jam setengah 1 maksimal. Makanya nanti kalau nanti artinya tidak tersampaikan secara langsung, itu bisa disampaikan secara tertulis apa yang Bapak Ibu butuhkan. Baik, kita buka saja sesi pertama. Saya harapkan juga disampaikan singkat padat. Ada usah sama argumen. Langsung aja sampai minum sampai Pak Kadis. Baik, kita buka sesi pertama untuk koordinator khususnya. Silakan 3 orang koordinator dulu. Siapa? Pertama Pak Restu, kedua Pak Linggung, siapa? Satu lagi. Kesempatan yang diberikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes Timur, Bapak Ibu Kepala Bidang di Dinas Pertanian ini tidak saya sebutkan satu persatu, rekan-rekan koordinator PPP, rekan-rekan biolog dan seluruh yang hadir pada kesempatan siang hari ini.
berapa menit kira-kira diberikan waktunya Pak? Saya bisa bicara. Ini memang hobi berbicara. Mau 3 menit, 5 menit Pak. Minta tolong ya. Baik. Terima kasih kami bisa bertemu dengan Bapak Kepala Dinas hari ini. Kami selama ini rindu gitu ya. Nah kami di lapangan ini sebenarnya banyak belum kesahnya, kalau diurai satu persatu mungkin setengah hari nggak cukup gitu ya. Tapi kami simpulkan beberapa poin. Karena kami ini dari awal jadi pegawai negeri ini sudah jadi penyuluh dari tahun 89. Pernah kemarin saya cerita dikit, saya mau pindah ke struktural itu bersamaan dengan Pak Berson tahun 2007. Pangkat kami dua sama-sama, Pak Berson sudah jadi kepala dinas, saya tetap jadi penyuluh. Tapi saya happy saja jadi penyuluh sampai akhir mungkin. Oke, baik. Yang pertama, ini harapan kami Pak ya. Mungkin ini mewakili rekan-rekan penyuluh. Karena pasti terhitung 1 Januari 2026 rekan penyuluh ini kepegawaiannya akan ditarik ke pusat ceritanya. Entah pasti atau tidak ya, saya kurang tahu, tapi sudah data kita sudah masuk ke sana. Nah berkaitan dengan hal ini, saya kira rekan penyuluh dan ini saya mengajak, saya kira kita komitmen karena kita ini orang Batu Timur semua, dan kita komitmen bahwa yang akan kita sejahterakan ini adalah warga Batu Timur, petani-petani Batu Timur, gitu ya. Jadi walaupun kami ditarik ke pusat kepegawaian kami tetap berada di Batu Timur. Nah, yang penting bagaimana nanti sistem koordinasinya, saya pikir ya, sistem koordinasinya. Kami pernah jadi penyuluh pusat dulu waktu di Dimas, tapi dulu kepegawaiannya strukturnya dari pusat sampai ke bawah sampai ke tingkat ini ada jajarannya. Kita kurang tahu yang ke depan ini. Jadi kita tidak tahu nanti pola koordinasinya seperti apa. Nah, ini yang membuat kita nanti Pak Kabit nanti bagaimana ya, kami nurut apa yang diperintahkan oleh pimpinan di tingkat Batu Timur, walaupun kepegawaian kami di pusat gitu ya. Artinya kita siap bekerja sama ini intinya untuk memajukan petani kita yang ada di Batu Timur. Banyak tugas kita sebagai penyuluh. Ya, ini komitmen rekan-rekan semua ya. Yang kedua berkaitan dengan keperluan penyuluh ini sebenarnya banyak ya. Kemarin termasuk usulan kami dari BPP minta sepeda motor untuk penyuluh. Satu-satu katanya oke, saya usulkan gitu ya. Nah, saya tidak mau membulisaikan kemampuan Batu Timur. Saya istilahkan membulisaikan, tidak mengkerdilkan ya. Membulisaikan supaya manis kata-katanya ya. Kalau mengkerdilkan itu terlalu kasar. Saya tidak mau membulisaikan kemampuan pemerintah Batu Timur. Artinya kita mengusul, walaupun ya anggarannya entah ada atau tidak ada. Kemudian berkaitan peningkatan sumber daya manusia, karena ada beberapa penyuluh kita ini yang belum latihan dasar Pak Kabit. Baik itu PNS maupun yang 3K ini, termasuk penjenjangan. Karena ini nasib mereka di situ. Kalau mereka belum latihan dasar, mereka tidak bisa dapat tunjangan fungsional. Nah berarti penghasilan mereka terbatas. Ini, saya kira itu yang menyangkut kepegawaian kita. Yang secara khusus di wilayah BPP Dusun Tengah, kami minta karena bangunan yang sebelah itu sangat mengganggu perhatian kita semua. Kalau memang ada anggarannya Pak, minta dianggarkan berapa kira-kira untuk kami tidak ada punya anggaran untuk merobohkan dan membersihkan puing-puing yang bangunannya ada itu. Dan yang terakhir, saya pikir bagaimana kita lebih intensif berkoordinasi Pak. Artinya antara penyuluh ini dengan pemerintah daerah melalui Bapak Ibu Kepala Bidang, dan kemudian kita melihat karena banyak keterkaitan di lapangan ini koordinasi dengan pihak lain, baik itu pihak DOPR, PO lah katakanlah, baik Polri, TNI, BPO itu kadang-kadang mereka memperbaiki saluran irigasi pas petani kita mau tanam, mengganggu kita, tapi kita tidak bisa menegur Pak. Penyuluh tidak berani menegur itu. Nah, kemudian TNI Polri, mohon maaf, kadang-kadang ini kelihatannya ego mereka ya cukup tinggi juga ya. Mereka dengan punya program sendiri dari Polri,
kemudian TNI juga punya program sendiri. Kadang-kadang penyuluh kita diajak, kadang tidak. Ini maunya kita, tapi kami penyuluh mana berani menegur mereka. Kita nggak berani. Ya, mohon maaf walaupun pangkatnya dibanding-banding mereka yang mungkin tinggi kita, yang memerintah itu paling ya, mohon maaf. Tapi kita nggak berani. Kita nggak bawa senjata. Jadi saya kira itu intinya bagaimana kita berkoordinasi secara intensif, baik di antar di dalam organisasi kita. Walaupun kami nanti ditarik ke pusat, tapi kami siap untuk mendukung kemajuan Batu Timur, karena kami ini adalah orang-orang Batu Timur dan kami komitmen sepanjang kita bisa berkoordinasi dan bagaimana mulanya, tapi kita tidak melihat strukturnya seperti apa nanti yang penyuluh ini. Kalau Bimas kami tahu persis ada badan pengendali Bimas sampai pelaksana Bimas di tingkat desa. Tapi kalau ke depan kami belum tahu apakah hanya RU yang ada di tingkat kabupaten ini atau bagaimana. Jadi saya kira itu semuanya mempengaruhi pola kerja kita semua. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebenarnya usulan itu banyak, tapi karena waktu kita yang terbatas. Terima kasih. Pertama mengucap terima kasih. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan kami dari Kecamatan Karau, kalau bisa berdiri dari Kecamatan Karau. Bagi kita dari Kecamatan Karau untuk bisa berdiri, kita bersama-sama menyampaikan sesuai usulan kami kemarin. Kami ada menyampaikan beberapa hal untuk bidang dan pengurus dinas, yang terutama menyangkut fisik kantor. Kantor kami itu sudah lama, itu tidak dibuat tempat penampungan. Apa namanya spiteng bilang kami katakan orang. Nah itu sudah lama, sudah rusak, itu belum sampai sekarang belum dibenahi. Nah itu kalau di belakang kantor itu terasa berbau. Nah kalau keluar ke belakang kantor, karena itu belum dibuat dan itu sudah kita ajukan dari tahun 2003 kemarin sampai 2004. Nah itu masih belum. Itu kita terasa kalau bau itu menyengat masih kurang. Nah itu kami mohon kalau bisa itu nanti bisa dimasukkan. Nah kemudian kami juga kalau bisa itu mengajukan masalah alat untuk PUTS Pak. PUTS dengan PDS dengan pihak tanah. Kenapa? Karena PUTS itu sangat perlu karena untuk mengukur kadar. Nah kadar tanah baik itu kadar N, P dan kalium. Nah itu karena perlu, karena kita di lapangan di sawah-sawah itu, jadi supaya nanti kalau ada itu alat persamaan kemungkinan kalau bisa satu paket, yaitu PUTS PH dengan PDS-nya. Nah itu kalau bisa kami sampaikan, dan kami juga menyampaikan juga apa namanya, termasuk yang Pak Resto sampaikan tadi masalah yang diklat tadi. Nah itu karena ada yang 3 orang, yang ketiga yang baru, yang dulu Ibu Erma. Nah Ibu Erma itu 2001 kalau nggak salah. Nah jadi supaya mereka punya juga seperti kita punya diklat dasar tenaga, dan karena itu kan karena mereka juga status mereka supaya jelas, walaupun mereka dikatakan kontrak, kalau ketiga kali dikatakan semacam kontrak, saya bilang. Nah jadi mereka supaya punya ada motivasi bagi mereka, dan kemudian kalau bisa itu untuk perjalanan, kalau bisa itu A3 dan perjalanan penyuluh itu bisa dinaikkan sedikit lah. Nah itu karena yang pertama kalau wilayahnya kan jauh Pak, medan-medan yang berat itu kan, jadi bensin itu kan juga itu tiga. Nah artinya menurut kantong. Nah jadi perlu juga ada tambahan untuk perjalanan penyuluh dan juga untuk A3. Nah, jadi kalau bisa itu untuk A3 ini sesuai dengan kondisi, kalau yang artinya sesuai dengan masing-masing wilayah. Kalau bisa, kalau kami bisa usulkan seperti Kecamatan Karau. Nah, artinya yang saya sampaikan tadi seperti itu PSDB, kalau itu memang seluruh bisa menyeluruh. Artinya BPS maupun BH dan TDS itu karena itu perlu Pak. Artinya apakah itu nanti masing-masing penyuluh atau itu nanti per BPP.
Nah itu artinya paling tidak ada lah alat itu nanti, karena nanti bisa pinjam pakai. Nah kira itu yang bisa kami sampaikan. Nah jadi dan kemudian ada satu lagi. Nah ini ada kemarin kebetulan ini ada usulan, mungkin sudah kita masuk sesuai dengan permintaan dari bidang, yaitu masalah HP Android dibilang. Nah diminta mereka. Nah jadi diminta mereka HP Android. Nah jadi banyak yang punya mereka rekam, sekarang banyak hang dibilang mereka. Nah HP. Jadi harapannya gitu ya. Tapi kalau apakah nanti dari info Sapraska atau dari itu mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak. Mohon maaf kurang lebihnya pemirsa sapi mohon. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beserta Kabid yang ada di Dinas Dinas Pertanian. Baik, kami langsung saja. Pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman kami dari BPP Paku, usulan yang semua dari teman-teman BPP Paku yang kami rangkum pada saat ini. Yang pertama tadi sama dengan BPP lain, perjalanan tetap penyuluh diharapkan tetap bertahan Pak, ada. Walaupun kami nantinya gaji dari pusat, tapi kami tetap berharap dari daerah karena kami cinta daerah. Kemudian sepeda motor tadi Pak tetap kami menginginkan juga dari Paku, karena kami dari BPP Paku 9 orang tidak ada yang sepeda motor yang berhijau tadi Pak, 1 orang pun. Kemudian yang ketiga kami minta itu modem dan paket internet setiap bulan di BPP Paku, karena kebetulan kami di BPP Paku itu sinyalnya sangat lelet Pak. Jadi kami sering penginputan dan di KK simultan itu kesulitan Pak. Nah untuk hal itu apalagi sekarang laporan tiap hari itu tidak dapat. Jadi kami berharap di BPP Paku paket modem dan internet dan paket internet setiap bulan. Kemudian kami juga mengusulkan demplot BBP masih Pak, karena kami perlu terutama di daerah jauh itu pasir. Nah sehingga petani tetap melihat dari nyata. Dari nyata. Kemudian juga ada usulan dari teman-teman itu menginginkan ada demplot di wilayah masing-masing. Misalnya pada musim tanam Okmar, Asep itu ada demplot dan demplot setiap penyuluh untuk semudah diadaptasi teknologi bagi petani pelaku usaha. Kemudian juga ada usulan teman-teman itu rakor penyuluh atau temu teknis penyuluh dilaksanakan setiap tahun Pak. Nah kalau tadi Bapak bilang bisa untuk penyegaran keluar daerah maupun ke Thailand, tadi kami tidak perlu sampai ke sana, minimal kami ke Bangsis. Minimal baru kami pada setiap tahun penyegaran kami penalu semua dengan tinggal selain. Kemudian kami juga mengusulkan kalau HP tadi juga kami perlukan Android. Kemudian alat ukur pH tanah, Kemudian kami juga menginginkan renovasi bangunan hidroponik kami serta pengadaan perlengkapan hidroponik di BPP Paku. Kemudian kami juga mengusulkan drone sprayer sebagai pembelajaran bagi PPL dan dapat diaplikasi penyuluh di wilayah kerja. Kemudian kami juga mengusulkan ATK BBP dan penyuluh. Kemudian jas hujan Pak kami perlu, karena kalau musim hujan bisa kehujanan, karena kami belum bisa kredit mobil lagi Pak. Dari perlu jas hujan. Kemudian kami juga mengusulkan di sini ada helm lapangan buat penyuluh. Nah helm lapangan buat penyuluh yang berlogo pertanian Pak, yang berlogo pertanian itu usulan. Kemudian kami mengusul taplak meja ruangan pertemuan PBB dengan tenda Pak. Nah bisa antara
Kepala Dinas seperti saya tadi yang juga sudah dikatakan, Pak Kadis bukan hanya tetapi juga beliau adalah sekda dan juga tim anggaran. Jadi apa yang menjadi usulan Bapak Ibu ini artinya beliau termasuk yang pemegang veto. Nah, makanya kita ingin mendengarkan arahan dari beliau apa yang sudah Bapak sampaikan. Waktunya kami persilakan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Usulannya sangat bersemangat. Saya sangat menghargai dan saya sudah ini memegang data yang sudah direkap oleh Pak Kabid beserta jajarannya dari seluruh BPP kecamatan. Yang pertama saya jawab tentunya tadi sudah disampaikan terkait dengan kondisi anggaran atau APBD di Kabupaten Bandung Timur itu relatif terbatas, tapi saya nanti minta Pak Reinhard data ini nanti kita akan kalau bisa kita cek lapangan, apalagi terkait usulan yang rehab atau renovasi fisik bangunan. Tadi cukup banyak. Kalau saya lihat di sini semua PPP rata-rata ada mengusulkan rehab atap, plafon, perluasan aula, kemudian ruang pertemuan, rehab WC, toilet, kemudian termasuk juga yang pendukung kerja tadi disampaikan antara lain helm, kemudian handphone, kendaraan dinas. Yang pertama saya jawab untuk kendaraan dinas memang untuk sementara SKPD untuk beberapa tahun ini memang belum diperkenankan untuk pengadaan kendaraan dinas roda 2 karena alasannya kita belum menyelesaikan lelang kendaraan dinas yang cukup banyak yang sudah rusak berat di seluruh dinas. Jadi yang paling banyak itu di dinas pendidikan, dinas kesehatan, di dinas pertanian juga banyak. Jadi itu harus dihapus duluan, tentunya melalui lelang. Lelang artinya barang tersebut dinilai oleh KPKNL untuk memunculkan nilai wajar, kemudian dilelang. 2 tahun yang lalu kita melelang ada sekitar 60 unit. Jadi masih banyak. Dan data itu mengganggu laporan keuangan kita. Jadi kekayaan peralatan mesin Kabupaten Bandung itu berapa ratus miliar. Tetapi pada faktanya itu terdiri dari barang rongsokan banyak yang rusak berat. Jadi itu target dari BPK pemerintah Kabupaten Bandung Timur untuk menuntaskan barang-barang rusak berat tersebut. Jadi untuk kendaraan dinas nanti akan kita pelajari dulu, kita cek. Tentunya kalau ini bukan hari-hari bukan untuk kepala BPP-nya ya kan? Semua. Nah semua. Berarti kalau berapa ratus orang tentunya harga rata-rata paling tidak itu 22 juta. Cukup banyak rupiahnya. Tapi akan kita coba bahas nanti dengan Pak Bupati. Apalagi terkait dengan upaya untuk cetak sawah mendukung food estate yang sedang kita kerjakan. Tapi akan kita cek nanti. Saya bersama Kabit akan berkoordinasi dengan Pak Kasut nanti sebagai pengurus barang di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan. Apakah memang barang itu memang tidak ada sama sekali? Yang memburukan tidak ada kan? Masih, belum ada sama sekali kan? ya, tidak ada sama sekali. Semua BPP, semua penyuluh. Kalau di BPP Paku semua. Oh semua kalau di Paku. Kalau Nusa Timur pernah? Ada pernah ada kan? Atau sudah rusak? Enggak ada. Oke.
ini yang jadi masalah. Kita sekarang lagi menarik, melakukan penarikan kendaraan dinas roda 2 yang dipakai oleh yang tidak berhak. Tapi nggak enak juga kalau tarikan itu yang sudah buruk dibalik lagi. Pasti kan diterima. Maunya yang baru lah. Oke, ini kita catat, kita tampung dulu. Tentunya melihat kondisi anggaran, apakah memang dimungkinkan atau tidak nanti akan kita teliti dulu. Yang berikut terkait handphone. Ini untuk apa, Bu? Handphone. Laporan. Banyak itu. Kita tampung dulu, Pak Renanda. Tidak salah, dicatat Pak. Yang berikut terkait dengan perihal fisik, kemudian tadi ada yang pengadaan. Oh ini dulu. Perjalanan dinas. Tetap. Tidak ditambah. Itu kalau penyuluh itu perjalanan dinas kemana? Dalam daerah aja? Dalam wilayah binaan? Dalam daerah? Kalau keluar daerah? Tidak pernah. Belum pernah? Oh kan dari DPP ke wilayah binaan? Berarti ini lah dinas dalam. Kalau dinas luar? Tidak pernah. Itu tergantung belas kasihan ini. Atau apa kalau? Kalau kepelanggarannya dipanggil dari dana apa? Bayar sendiri. Betul. Oke, itu nanti bisa ditemukan untuk tahun 2026. Nanti saya pimpin rapat IAPD. Lalu yang berikut apa tadi? Nah, pakai data. Sementara ini kecamatan ada yang pakai jasa Starling. Bapak Ibu pernah dengar? Pernah. Atau sudah pernah praktek? Lancar apa tidak? Lancar, pakai kecamatan. Kantor kecamatan. Nah, itu Starling itu biaya pembayaran itu 17 juta. 17 juta, kemudian per bulannya sekitar 1 juta. Dong. 7 juta. 7 juta per bulan. Sanggup nggak bayarnya? Saya ada hasilnya. Paling murah kita pakai 7 juta. Berapa Mbps? Tapi nanti kita pelajari lah. Misalnya setiap BBP 10 ada Starling masing-masing di BBP. Kalau dibanding dengan Telkomsel, bagus Starling. Katanya Starling bagus dari Telkomsel. Saya belum pernah coba, baru mau pasar. Ini sudah kita catat. Yang paling penting, kemudian, nah HP Android ini saya ragu, Bu. Kalau semua dapat HP, Disuruh konten. Disuruh pulang video kami Pak. Disuruh pulang video. buat video. Ya nanti ini dicatat oleh Pak Reza. Nanti terkait yang penting lagi apa tadi? Latihan dasar penyuluh. Gimana tempat itu? Biruan. Oh itu bisakah kita booking? Misalnya kita ada 20 orang, lalu berapa harga satu atau orangnya? Minta ke Biruan. Di Palangkaraya ada? Oh iya. Yang lain enggak? Jawa, Pak, Jawa. Jogja, Pak. Di mana di BPP aja, Pak, yang sudah. Di BPP, sana besaran aja, Pak, tempatnya. Oh, khusus di untuk penyuluh pertanian, Pak. di luar. Cuma satu-satunya. Di Jawa ada, Pak, ada Pak. Kalau di Kalimantan di BPP di luar. Kalau di luar Jawa kayak BPP Lembang. Oh iya iya.
Berapa lama latihannya? 3 minggu biasanya Pak. 3 minggu. Iya. Itu syarat penyuluh mendapatkan fungsional Pak. Satu orangnya biasanya berapa biayanya? Kontribusinya? 7 juta. 7 juta. Kalau bayar sendiri 7 jutaan. Nah ini nanti bisa Pak Jana nanti bisa koordinir secara bertahap dan berkomunikasi ke DPP ini. Kalau besar tadi. Atau misalnya di Jawa sama adanya yang pengen di Jawa ke sana. Kalau sama biayanya tiket bayar sendiri, bisa kan? Yang penting kan bisa dijalankan gitu kan? Kalau yang HP Android tadi saya belum bisa jawab. Yang ada motor tadi lah, banyak mana orangnya? Paket data itu lebih masuk akal. Kira-kira untuk kalau cara tapi jangan main TikTok lah. Kalau pakai data berapa tadi? 17 juta. Ya, kalau TikTok pertanian apa? Disuruh menteri berTikTok baginya TikTok lain. Iya. Jadi tolong nanti Pak Reinhard nanti bisa dijadwalkan. Kita keliling Pak. Jangan-jangan ngomong Pak. Ini gedungnya rusak katanya. Kita cek. Boleh kalau Bapak Ibu kepala UPT. Kita cek realnya mungkin. Memperkirakan berapa biaya harus cek lapangan. Jadi sebelum kita nyusun anggaran 2024. Oke, yang ini mungkin tidak perlu saya. Ini ada usulan lagi. ATK dan perjalanan penyuluh minta delika pagungnya dari Pak Raden Limbo tadi. Nanti kita coba Pak hitung kembali. Rata-rata perjalanannya berapa kali setahun, untuk berapa orang. Saya pikir kalau dibagi rata per UPT, BPP nggak ada juga lah. Karena jumlahnya tadi banyak berbeda-beda. Tergantung berapa orang ya. Iya, tergantung jarak. Kemudian yang kena kopla semua kamu, sama BPP. Tidak semua. Oke, itu menjadi pertimbangan kami. Mungkin nanti kita dengan KB dan Kasubag, coba kita nanti duduk bersama, mencoba merumuskan usulan teman-teman. Kalau tidak bisa sekaligus, secara bertahap. Tadi usulannya yang terakhir dari Ibu Haryani, kalau tidak keluar saya. Kalau tidak bisa kita Baratai, Pantai, Angkiso, kira-kira ini mungkin 3 bis ada bis. Ya yang penting Bapak Ibu kompak supaya mari press gitu kan. Ya saya sepakat nanti. Kemudian pengadaan alat ukur pH ini mungkin ya itu bisa nanti kita ya oke nanti bisa itu nggak tahu mana bulannya 10 misalnya dulu atau 20, 22 yang begitu. Kalau drone sprayer itu mana? Ya. 35 juta. Ya. Kalau pakai rudal itu habis tadi mati ke atas. Kan ada berapa? Untuk apa yang dari atas? Oh ya kan. Oke Bapak Ibu, saya pikir mungkin saya tidak terlalu teknis, tapi ini saya sudah mengetahui data usulannya. Saya ingin nanti cek ke lapangan, diantar oleh Pak Reinhard dan tim dari mencatat yang hanya prioritas untuk tahun 2026. Kalau di perubahan sudah ada bisa, sudah lewat. Ini 2026 lagi membuat rancangan awal KUA PPS.
Dan tahun depan memang kita lebih harus beritahu karena di alokasi peraturan menteri keuangan sudah ada pengurangan pendapatan daerah sebesar 278,3 miliar pengurangan. Jadi balik lagi APBD kita 1,4 triliun, balik lagi ke pendapatannya 890 juta miliar, tidak sampai 1 T. Tapi masih kita upayakan untuk dia bisa berkeadilan untuk memberi paku SKPD. Nah seperti ini Pak Rena, nanti aula sudah bagus, tinggal pengecatan dan nanti horden yang diganti Pak. Horden diganti pakai yang dengan itu asisten yang luar tercatat supaya Bapak Ibu nanti ketika kita rapat enak di aula. Bapak Ibu kira-kira kalau mengulang tadi kita sudah ada rekapnya. Ini sudah hampir setengah 1, nanti nasi kita sudah dingin. Kita ke sesi berikutnya. Saya minta satu Pak Koordinator BPP ini berbicara. Bu Haryani, Bu Aryani. Ibu Aryani. Iya. Masalah yang pembinaan BPP ini. Oleh itu yang sangat penting. Silakan Bu. Pindah mata miang. Ada mata miang ya. Oke, terima kasih mohon izin dan terima kasih kesempatan Pak Mas diberikan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, yang kami hormati Bapak Ibu Kabid Lingkup Dinas Pertanian, juga rekan-rekan koordinator dari yang luar biasa yang sangat-sangat kami banggakan, rekan-rekan kami sama-sama di lapangan Tulus se-Brito Timur. Jadi singkat aja Pak, yang ingin kami sampaikan itu bahwa BPP kalau Senjana posisinya ada di simpang 3 Ikuburan, itu jauh masuk ke dalam dan tersendiri Pak. Dan nanti kalau mohon izinnya juga kalau Bapak berkenan sowan ke sana, sebelumnya mungkin kami bisa dihubungi karena terus terang rekan-rekan yang ada di sana itu 7 orang penyuluh, 3 orang rekan-rekan administratif yang ada itu memang kami jarang ada di BPP teman-teman, karena memang lokasi BPP kami itu selain terpencil, keamanannya sangat rawan. Dan terakhir ini kondisi bangunan juga sangat memprihatinkan. Jadi kami sering berada di lokasi Demplot, kami punya lokasi Demplot BPP dan kami bikin pondok di sana. Jadi kami sering ada di sana atau teman-teman kami di WKPP masing-masing. Tetapi bisa dipastikan setiap pertemuan kami tetap ada dan kumpul seperti itu. Jadi nanti Bapak boleh cek bahwa kantor kami itu sudah kayak runtut dan keamanannya sangat-sangat berbahaya. Jadi Bapak Ibu kalau masuk ke lokasi BPP kami bertaburan dengan bintang-bintang di jalan-jalannya, maksud saya kenakalan remaja di daerah situ minum mabuk situ sangat rawan. Jadi saya juga menyarankan rekan-rekan kami di sana itu, Bapak itu bilang Pak Eka bisa, anu jagau kami. Jadi kami itu banyak perempuan dan itu sangat berbahaya. Saya bilang kalau teman-teman itu sendiri kita saling infokan karena pernah beberapa kali terciduk bersama kami menyerut Pak, karena kami tanam sawit kami sudah bisa dipanen. Rajin maling hingga kami ya kan. Kami jam 7 atau jam 8, maling jam eneng. Jadi saya bilang siapa tahu maling kepepet itu kan banyak hal yang kita jaga dari teman-teman. Kami minta Pak di relokasi bangunan kami karena kami punya tanah yang dihibahkan dari pihak kecamatan. Lokasinya di pinggir jalan raya depan Pertesok. Sudah kemarin dia sudah kita SKP-kan juga. Itu sudah paten punya BPP dan kami siap dipindahkan ke situ kalau memang didukung, karena sudah bertahun-tahun Pak kami laku bertahun-tahun sudah minta, karena yang pertama juga selain kerawanannya tadi untuk kami menjadikan Demplot ini susah, belum jadi dong sepeda jumbo kami tanam juga Bapak Ibu ya, teman-teman yang tahu kalau kita mau bikin Demplot di BPP pun itu sangat kecil kemungkinan. Jadi mohon izin juga beberapa petani kami pun kesasar mencari BPP kami. Jangan senang ini ngalahin kuburan ini masuk lagi gitu. Berapa ratus meter masuk itu tersendiri Pak dan tidak kelihatan dari jalan. Jadi kalau teman-teman kami itu ke BPP siang sekali, bukan rawan sekali. Jadi itu dan yang terakhir dapat aku mindri ya. Walaupun tadi yang disampaikan oleh teman-teman semua saya sangat setuju dan sangat mendukung, sudah
sehati itu kan dengan teman-teman di PPL Sebartim. Yang terakhir kami minta fasilitasikan kami untuk alat-alat mesin pertanian yang sederhana Pak. Untuk BPP, ingat penyuluh mengajarkan petani menggunakan kultivator, BPP nggak punya kultivator. Minimal seperti itu. Jadi ketika kami melatih petani kami pelatihan penyuluh, kami tahu. Ini pun ketika kami menggarap lahan dan buat kami bagaimana bagi hawan petani. Jadi minimal kayak alat pemotong rumput, alat panen padi yang gendong atau yang seperti yang saya bilang itu kultivator, karena yang paling simpel yang bisa kita gunakan adalah kultivator minimal. Suka kalau bisa. Itu terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Rena. Mohon izin Pak Kadis, mungkin kami sedikit menyampaikan yang terkait dengan PPP Karangsenjana. Itu kalau tidak salah, kita dulu sudah pernah bersama konsultan itu tahun 2023. Kalau saya tidak salah ingat ya Bu ya, kalau nggak akhir 2022, itu 2023. Jadi itu sebetulnya perlu kami sampaikan Pak Kadis. Perencanaannya sendiri, master perencanaannya itu sudah selesai sebetulnya Pak. Jadi kemarin itu dianggarkan kurang lebih 1 miliar. Jadi sudah dirancangkan, kecuali yang minim untuk aula Bu. Jadi belum termasuk yang dari yang 1 miliar tersebut. Nah, untuk masalah tanah itu sudah dekat dengan kantor camat Karangsenjana. Ya, jadi sebetulnya itu hampir di depan Pertasop ya Bu ya. Pertasop di Karangsenjana itu kalau ke arah Buntok itu di sebelah kanan. Nah, itu sudah disurvei dengan konsultan bersama dengan Ibu ini. Waktu itu yang konsultannya adalah dari CV Unika Citra Mandiri. Jadi kebetulan itu yang mengerjakannya itu almarhumah Ibu Rita Hasanah. Jadi beliau sudah meninggal Bu. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, hasil perencanaan beliau itu sudah kami usulkan di tahun 2023 kemarin, tapi kan terjadi refocusing anggaran. Jadi 2023 nggak jadi, 2024 nggak jadi, 2025 pun nggak jadi. Mungkin ini Pak Kadis mungkin masih ingat waktu rapat di Dewan, saya sempat memang pernah menyampaikan ini pada saat Pak Turito. Jadi karena keterbatasan anggaran, jadi tidak bisa tereksekusi sampai saat ini. Jadi misal itu bisa diperjuangkan di tahun 2026, itu sangat membantu sekali. Walaupun mungkin pengerjaannya tidak 1 kali Pak. Jadi maksudnya itu dikerjakannya itu secara parsial dulu. Jadi item-item mana yang dikerjakan untuk lebih dulu. Misalkan dengan anggaran 500 juta dulu. Jadi anggaran tersebut itu bangunan yang utamanya dulu paling tidak. Jadi nanti mungkin berlanjut kalau memang tidak bisa secara keseluruhan dari yang sudah direncanakan itu. Nah, otomatis kalau misal itu dianggarkan di 2026 pekerjaan fisik, ya kita tidak bisa lagi memang menganggarkan untuk konsultan perencanaannya karena dia tidak bisa double perencanaan. Nah, cuma itu nanti mungkin dari segi unit cost-nya mungkin bisa kita tambahkan sedikit di pengawasan Pak. Jadi pengawasan itu untuk dilakukannya review dari perencanaan untuk penyesuaian harga. Jadi tidak merubah desain, tetapi dilakukan review untuk penyesuaian harga. Jadi nanti mungkin bisa ditambahkan di konsultan perencanaan. Jadi pengawasan. Jadi di sini kami mendukung sekali apa yang disampaikan dari Ibu Aryani, karena itu Pak terus terang itu dari beberapa tahun yang lalu sejak saya masuk ke pertanian akhir 2016 saya masuk itu 2017-18 itu pernah dilakukan perehaban ya Ibu Aryani, dan ternyata walaupun sebetulnya bangunannya baik, bangunannya lengkap, dari segi keamanan sebetulnya sangat tidak mendukung untuk kantor pemerintah. Dan di situ memang pengrusakan dan sebagainya, orang mabuk-mabukan. Saat kami mengecek waktu itu ke lapangan banyak ini ya Bu ya, banyak sekali bekas-bekas botol minuman dan sebagainya. Itu sebetulnya sangat berbahaya sekali, apalagi ini yang bekerja di sana itu hampir semuanya perempuan ya Bu ya. Jadi kalau memang bisa istilahnya daerah memprioritaskan itu Pak Kadis di tahun 2026,
semoga kami berharap mungkin semoga bisa semuanya ya sesuai dengan perencanaan itu. Cuma kalau memang istilahnya itu tidak bisa tercover semuanya, paling tidak separuhnya bangunan-bangunan yang pentingnya saja dulu ya. Memang hal ini sudah disampaikan lama. Kami berharap Pak Kadis selaku PJ Sekda pemegang kewenangan dari penentuan anggaran, kami sangat berharap Pak, mudah-mudahan itu bisa dibantu. Kasihan cewek-cewek semua di sana. Mudah-mudahan nanti bisa keluar ke ini, ke kecamatan lah. Jadi di pinggir jalur kita. Kalau untuk demplotnya tetap ya Bu ya di sana. Itu luas ya. Kalau nggak salah itu samitnya berapa hektar itu? 2 hektar ya? Oh, 1,5 hektar aja. Oh, saya kira di kayaknya itu. Iya. Kayaknya Pak Manto yang paling banyak tanah di sana. Di pinggirnya itu. Kebun sawit itu ya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan Pak. Terima kasih. Baik, Ibu. Terkait dengan tanah sudah clear. Kanan Pak. Yang dari di depan Pasok tadi. Ya. Ukurannya berapa? 50 kali 35. 50 kali 35. Jadi sudah SK, hak milik, sertifikat. SKT. Ya. SKT. Berarti kira-kira 200 juta cukup. 200 jangan Pak, 500 Pak. Standar UPT itu berapa meter? Kalau BPP Pak, mohon izin itu untuk yang standar pusat itu sebetulnya saat bangun BPP baru itu saat diakomodir oleh dana DAP itu di tahun 2020 ke bawah sebelum dihilangkan itu untuk yang BPP ini Pak, untuk yang dari dana DAK pertanian itu sebetulnya 1 miliar. 1 miliar. Betul. Itu pun belum termasuk untuk aula. Jadi minus aula. Berarti ini sih. Kalau semua PJT yang lain itu ada aula nggak? Ada. Mungkin Pak, kalau lelang, katalog 400 juta lah. Coba dicatat nanti Pak, 300 ya dulu untuk 2000 Tapi pastikan ini lah. Kita lihat di pembahasan dengan DPRD dulu. 300 dulu. 300 juta dulu. Jangan sekaligus dengan anunya, dengan aulanya. Kita kan pengennya pindah dulu. Kalau tidak tempat ngantor dulu. Tapi kalau nanti tanah buat status. Kalau misal 400 juta bisa lah. Tadi kan banyak yang usul-usul yang lain tuh. Iya. Kalau kita taruh di dalam situ. Sampai udah proses. Mudah-mudahan nanti bisa dari mungkin Dewan kita angkat ke situ. Kita kan yang penting gedungnya. Jadi saya khawatir Bu Ibu Ina karena kita berkurang 278,3 miliar tahun depan. Jadi kalau saya menyebut terlalu besar nanti pas tidak direstui karena harus dibagi dengan yang lain-lain. Berarti harus dikorbankan yang lain lagi. Tidak. Iya, fisiknya. Ya, 330. Ya, tolong dicatat. Nanti yang ini, yang lain. Nanti ya diskusi kita sudah cukup. Karena ini tidak mungkin selesai di siang hari ini, kita harus meneliti, mempelajari dan berhitung terkait kebutuhan keseluruhan dinas pertanian, mana yang punya mandatory spendingnya, mandatory spending maksudnya belanja wajib yang tidak boleh tidak harus dipenuhi seperti gaji, tunjangan dan segala macam, lalu kita membagi sisa dari. Oleh karena itu kesempatan siang hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya mohon maaf
apabila dalam rangka saya memimpin rapat pada siang hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga pertemuan kita hari ini bisa membawa manfaat untuk kemajuan pemerintah Kabupaten Batu Timur. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakaian penyuluh diwakili oleh semua koordinator BPP dan KJF. Dipersilahkan maju ke depan. Dengan hormat kami minta kepada Bapak Kepala Dinas sebagai pembicara. Baik, silakan pakai rompinya. Dengan dipakai nanti kita foto bersama majelis kedatangan. Silakan.